Self-acceptance, itu kunci yang pertama. Menerima diri sendiri. Ingat ya, yang namanya bullying itu akan terus berlanjut selama kalian tidak pernah bertindak tegas. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Hari ini gue akan membahas mengenai para model atau beberapa model dengan keunikan fisik tersendiri. Jadi tidak seperti model-model pada umumnya yang memiliki penampilan paripurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Namun keunikan fisik yang dimiliki seseorang ini terkadang justru bisa menjadi kelebihan dari orang yang memilikinya. Keunikan-keunikan fisik ini yang nantinya akan gue bahas satu persatu, model-model dari mana saja yang memiliki keunikan fisik tersebut, yang kemudian menjadi populer serta boom di dunia modeling. Check it out, babe. Yang pertama ada Claudia Diop, dia adalah model fashion dari Prancis, berdarah Senegal. Beberapa waktu yang lalu, gadis berusia 19 tahun ini tengah menjadi perbincangan di seluruh dunia setelah tampil di dalam kampanye iklan Colored. Iklan Colored ini adalah sebuah platform yang bertujuan memperkenalkan konsep cantik dengan berbagai nuansa warna kulit yang berbeda. Dengan kulit hitam legam berkilau, Claudia langsung menarik perhatian publik dan menjadi idola banyak orang karena tingkat kepercayaan dirinya yang tinggi. Claudia ini memang memiliki kulit yang berbeda dari gadis kulit hitam lainnya. Jadi kulit hitamnya ini bukan cuma hitam, tapi hitam arang gitu, Beb. Yang hitam bener-bener hitam. Tapi hitamnya ini bukan sembarang hitam gitu loh. Hitamnya tuh dia berkilau kulitnya, jadi glowing gitu. Menandakan kalau kulitnya Claudia ini kulit yang sehat. Walaupun memang Claudia ini berkata, dengan memiliki kulit yang berbeda dengan orang lain, menimbulkan banyak ejekan yang dilontarkan kepada dirinya. Terutama zaman-zaman waktu Claudianya ini masih sekolah. Ini sering banget ya teman-teman atau orang-orang di sekitarnya ngata-ngatain dia, Beb. Jadi ngebulinya itu ngata-ngatain Claudia dengan kata-kata dark. Kemudian putri malam. Tapi putri malamnya bukan yang ini nih ya. Terus juga nih ada lagi yang lebih parah ngatainnya, Beb. Aduh ini keterlaluan banget sih ngatainnya. Masa dia dikatain katanya ibu dari binatang? Dia sendiri sih sebetulnya tidak terlalu memperdulikan kata-kata orang yang mengejek dirinya ini. Yang dia nggak suka adalah cara orang-orang tersebut memandang dirinya. Kayak memandang orang yang emang bener-bener asing gitu. Yang nggak selayaknya berada di sekitaran mereka. Itu yang bikin dia benci banget. Kalau udah lagi down seperti itu, Claudia ini biasanya berhari-hari dia nggak mau sekolah. Terus dia mengurung diri aja di dalam kamar, Beb. Untungnya dia ini memiliki satu keluarga yang sangat support dia sepenuhnya. Yang sangat sayang banget sama Claudia, terutama kakak perempuannya. Nah kakak perempuannya ini seringkali mengangkat semangatnya untuk tidak lagi merasa down atas perkataan orang-orang itu. Kakaknya ini sering menghibur Claudia dengan cara menunjukkan foto dari salah satu foto model gadis berkulit hitam bernama Alex Wax. Dia bilang gini, nih lihat, dia aja berkulit hitam bisa sukses. Kamu juga bisa loh jadi foto model kayak dia. Sejak itu Claudia ini rasa percaya dirinya semakin membumbung tinggi. Dan kemudian dia bertekad untuk menjadi model juga seperti Alex Wax. Ada salah satu kalimat yang terus ditekankan sama Claudia. Bahwa semua perempuan itu cantik apa adanya. Jadi cantik itu menurut Claudia tidak harus berbadan langsing, kemudian berkulit putih, kurus, kayak bihun. Enggak sih, dia nggak bilang gitu. Intinya semua perempuan itu cantik apapun keadaannya. Walaupun berkulit hitam sekalipun, itu tidak lantas membuat kita terlihat jelek di mata orang lain. Justru dengan adanya perbedaan dan keunikan yang dimiliki oleh diri kita yang akan membuat kalian semakin lebih menarik. Claudia ini juga menceritakan bahwa 25% dari gadis-gadis yang berasal dari negaranya Senegal ini ingin sekali memiliki kulit yang jauh lebih terang. Jadi banyak dari mereka ini menggunakan banyak sekali produk-produk whitening atau produk-produk kecantikan untuk lebih mencerahkan kulit mereka. Claudia sendiri juga tidak munafik, terkadang dia juga kepengen gitu punya kulit yang lebih terang, yang lebih putih daripada hitam legam seperti yang sekarang. Namun dia berkata, daripada menggunakan banyak produk kecantikan yang mengandung kimia serta rentan akan bahaya terhadap tubuh kita, alangkah lebih baik jika kita merawat dan menjaga kecantikan yang sudah kita miliki agar tampil lebih mempesona dan lebih menarik lagi. Namanya mencuat seiring dengan tertariknya publik terhadap warna kulitnya yang unik. Winnie dikenal karena kondisi kulitnya yang memiliki corak putih. Model cantik kelahiran Jamaika ini memiliki penyakit vitiligo saat berusia 4 tahun.
Penyakit vitiligo ini adalah sebuah kondisi sebagian kulit kehilangan pigmen atau berupa sel pigmen mati ataupun ketidakmampuan pigmen dalam membuat warna kulit. Jadi awalnya Winnie itu waktu berusia 4 tahun ada semacam bercak putih yang ada pada kulitnya, Beb. Dan seiring bertambahnya usia, kemudian Winnie juga bertambah besar, yang pada akhirnya juga menyebar ke beberapa bagian tubuhnya. Ada yang di punggung tangan, terus juga ada yang di wajah, ada yang di bawah ketiak, di paha, di kaki. Jadi memang menyebar ke berbagai permukaan kulit di tubuhnya. Sama juga seperti Claudia, Winnie ini juga kerap mendapatkan bulian dari orang-orang sekitarnya. Bahkan Winnie ini juga dikatain sapi karena dia memiliki kulit bercorak coklat dan putih macam sapi gitu, Beb. Ih, jahat banget ya, beneran deh. Namun penindasan daripada teman-teman sekolahnya ini tidak lantas membuat Winnie ini patah semangat serta berputus asa. Justru dia bertekad mau menunjukkan dengan keterbatasan atau keunikan fisik yang dia miliki, dia bisa jauh lebih sukses dari orang-orang yang nyinyir atau jahat sama dia itu, Beb. Di tahun 2014, Winnie ini mengikuti kontes modeling yaitu American Next Top Model. Dari situ, dunia mulai mengakui keunikan fisik yang dimiliki oleh Winnie. Rasa kepercayaan dirinya pun semakin meningkat hari demi hari. Dan dikabarkan Winnie ini juga sering mengikuti casting-casting dari acara modeling. Sampai akhirnya Winnie berhasil masuk atau ikut dalam pagelaran show atau fashion show dari Victoria's Secret Angel. Asal tahu aja ya, Beb ya, Victoria's Secret Angel Fashion Show ini bisa dikatakan satu fashion show yang sangat diinginkan atau dimimpi-mimpikan, diidam-idamkan oleh banyak model. Karena kalau seorang model bisa masuk dalam acara ini, udah, itu bisa jadi sebagai batu loncatan untuk meniti karirnya menjadi jauh lebih sukses dan gemilang. Dengan masuknya Winnie di dalam Victoria's Secret Angel ini, menandakan pertama kalinya seorang penderita vitiligo bisa tampil di acara fashion show semegah itu. Winnie kemudian juga lantas mendapatkan banyak sekali dukungan dari para penggemarnya serta orang-orang di dunia modeling. Banyak tawaran yang kemudian masuk kepada dirinya untuk bisa tampil di acara fashion show lainnya. Wanita berusia 25 tahun yang lahir dengan cacat wajah langka ini bernama Ilka Brol. Namun Ilka ini adalah seorang wanita pemberani yang menolak untuk bisa merasa minder. Dia justru memilih profesi model untuk mendobrak standar kecantikan dan menginspirasi banyak orang dengan kekurangan fisik seperti dirinya. Ilka menunjukkan penampilannya yang unik dan bakat modeling yang dia miliki. Ilka ini semacam membawa misi untuk para cewek-cewek yang seringkali merasa insecure di dunia ini. Padahal kehidupan Ilka sendiri dari kecil itu tidak mudah, Beb. Dia ini lahir dengan kondisi bibirnya sumbing, kemudian lubang hidungnya itu tidak sempurna. Selain itu, Ilka ini juga tidak memiliki saluran air mata pada matanya yang sebelah kanan. Jadi pada saat proses melembabkan mata, matanya ini seringkali kehabisan air mata. Aduh, kasihan banget ya. Masa kecil Ilka yang kerap mendapatkan bulian daripada teman-temannya ini sempat membuatnya kehilangan percaya diri. Bahkan dirinya ini tidak sanggup melihat dirinya itu di foto. Dia tuh paling gak suka di foto, saking minder dan gak percaya dirinya ini, Beb. Namun siapa yang menyangka ya, setelah dewasa, justru Ilka ini sukses menjadi model dan foto-fotonya ini juga menjadikannya semakin terkenal di dunia. Setelah itu Ilka ini merasa terpanggil untuk berbagi kisahnya kepada orang-orang yang seringkali merasa minder dan juga ingin sekali mendorong kepada setiap manusia untuk lebih dapat mencintai diri mereka masing-masing dengan keunikan serta kelebihan yang mereka miliki. Foto-foto mengagumkan dari Ilka Brol dapat dilihat dari akun Instagramnya yang kini telah memiliki 33.000 lebih follower. Bukan hanya sekedar mengumpulkan followers, tapi Ilka juga menggunakan platformnya untuk menyebarkan pesan cinta dan penerimaan diri terhadap apapun yang kamu miliki, meskipun fisikmu itu terlihat berbeda dari yang lain. Hanya ada satu cara untuk menjadi jelek, yaitu dengan memiliki kepribadian yang buruk. Tidak ada orang yang perlu menyembunyikan diri karena penampilan mereka. Cantik atau tampan bukanlah persoalan fisik, tetapi karakter ataupun sikap terhadap orang lain itu jauh lebih penting. Bagi kebanyakan orang mungkin kata-katanya Ilka ini klise gitu ya, kayak apa ya, alah apaan sih kayak begitu. Kalau emang udah dasarnya minder aja, apalagi kan omongan orang-orang di luar sana banyak banget yang jahat ya. Namun kembali lagi kepada kita ya, Beb ya. Pertama adalah self-acceptance atau menerima diri kita dulu sebelum orang lain bisa menerima kita.
Movi tidak hanya cantik, namun juga dia berbakat, cerdas, dan juga memiliki bentuk tubuh yang ramping. Tetapi ada satu hal yang membuatnya berbeda dengan model profesional lainnya. Movi terlahir dengan mata yang tidak simetris. Banyak gadis ditolak masuk industri fashion karena kekurangan fisiknya. Namun anehnya dalam kasus Movi, dia tetap berhasil meniti karir sebagai model profesional. Lantas apa yang membuat Movi berhasil melaluinya? Movi ini sebelumnya belum pernah difoto dalam sebuah majalah ataupun media lainnya. Dia ini kemudian terkenal setelah ditemukan oleh salah satu agensi modeling bernama Storm yang dulunya juga menemukan Kate Moss. Agensi ini tertarik dengan keunikan fisik yang dimiliki oleh Movi. Jadi Movi ini menderita satu penyakit namanya strabismus, yaitu posisi kedua mata yang tidak sejajar atau tidak simetris. Atau orang-orang biasanya bilang juling atau jereng. Tapi ini tidak mengurangi kecantikan alaminya dari Movi. Basically, si Movi ini emang udah cantik banget. Badannya juga bagus. Dia itu kelihatan banget memang merawat dan menjaga dari penampilannya. Sekalipun matanya ini tidak simetris, Movi ini menolak untuk dioperasi. Dia lebih mengandalkan untuk menggunakan kacamata untuk mendukung penglihatannya. Kondisi matanya yang tidak simetris ini tuh tidak mengurangi kecantikan alami dari Movi. Dia kerap kali tampil flawless gitu. Jadi kecantikannya tuh memang natural, Beb. Di kesehariannya, walaupun Movi ini sebagai model, itu nggak pernah tampil yang neko-neko. Seringkali Movi ini menggunakan semacam sweater gitu ya, kaos atau polo shirt, ya yang santai-santai aja. Jadi nggak terlalu heboh lah sama penampilannya walaupun dia itu model. Dan menurut pengamat model, Movi ini katanya cocok gitu untuk menggunakan pakaian yang bergaya retro. Karena mukanya ini klasik, memang muka-muka kayak cewek-cewek tahun 70-an, 80-an gitu ya. Tapi ya udahlah emang cantik, pakai apa juga cakep, ya kan? Movi kemarin itu sempat mengikuti sesi pemotretan dalam majalah Pop. Seorang fotografer dari majalah tersebut bernama Tyrone Leben ini sangat mengagumi hasil-hasil jepretan dari fotonya Movi. Bahkan foto-foto Movi tersebut kemudian menjadi badai di dunia internet serta di dunia fashion. Meskipun demikian, banyak sekali orang beranggapan kalau karir Movi dalam dunia modeling ini tidak akan berkembang. Karena memang untuk diketahui, agar dapat bertahan lama di dunia model itu tidaklah mudah. Banyak sekali ini para model yang kemudian terpaksa pensiun dini karena banyak bermunculan model-model baru dengan karakter dan keunikannya masing-masing. Orang-orang penyandang Down syndrome sering kita pandang sebelah mata. Secara fisik, memang mereka tidak seperti kita. Tapi banyak dari mereka juga memiliki bakat-bakat yang mind-blowing. Bahkan untuk bisa dimiliki oleh seorang normal pada umumnya. Contohnya adalah Madeline Stewart. Walaupun ia seorang penyandang Down syndrome, Madeline adalah seorang supermodel profesional yang lahir di Australia pada tahun 1996. Setelah menghadiri peragaan busana Brisbane pada tahun 2014, Madeline memutuskan ingin menjadi model dan segera memulai berbagai pelatihan. Gadis berusia 22 tahun ini mendeskripsikan dirinya sebagai seseorang dengan pembawaan yang selalu positif atau positive minded. Selain sangat menyayangi keluarganya, Madeline juga sangat peduli terhadap orang-orang sekitarnya. Dia ini selalu merasa terpanggil untuk kerap kali membantu mereka-mereka yang membutuhkan pertolongannya. Sehingga seringkali Madeline ini terlibat dalam kegiatan amal. Untuk menjaga stamina dan fisiknya, Madeline ini dikabarkan melakukan gym selama 6 kali dalam sepekan. Dia juga sering melakukan olahraga berupa basket dan juga kriket. Dan juga untuk menjaga penampilannya, Madeline ini menjaga pola dietnya secara ketat. Dia sudah stop untuk mengkonsumsi yang namanya junk food serta makanan-makanan yang mengandung gula. Jadi lebih hidup sehat, healthy life gitu ya. Dan ternyata selain berolahraga, Madeline ini juga hobi menari. Makanya sejak kecil, ibunya ini sudah mendaftarkan Madeline di dalam beberapa kelas menari. Dengan cepat, Madeline ini menunjukkan prestasinya di dunia modeling. Madeline ini pernah tampil di dalam New York Fashion Week, kemudian di Paris Fashion Week, dan juga di London Fashion Week. Profil daripada Madeline Stewart ini juga sempat masuk di dalam majalah Vogue dan juga majalah Forbes. Dan bahkan yang lebih mengejutkan lagi, Madeline ini telah menyelesaikan triathlon olimpiade khusus sebanyak 3 kali. Ketertarikan Madeline di dalam dunia fashion bukan hanya menjadi model semata. Beberapa saat yang lalu di New York Fashion Week, Madeline ini juga meluncing brand fashion pribadinya bernama Modi. Brandnya ini mengusung tema 21 Reasons Why by Madeline Stewart. Di dalam launching tersebut, Madeline ini lebih memilih warna-warna seperti putih metalik, kemudian biru metalik, serta warna hitam
yang menurutnya warna-warna ini mewakili generasi muda di era 21. Melanie Gaydos lahir pada tahun 1988 dan berasal dari kalangan masyarakat biasa. Dirinya ini menjadi perbincangan karena kelainan genetik yang diidapnya, yaitu displasia ektodermal. Melanie mengalami kelainan pertumbuhan kuku, rambut, gigi, serta struktur tulang wajah. Sekujur tubuhnya tidak ditumbuhi oleh bulu, sehingga ia tampak seperti manekin. Selain itu, kondisi alopecia yang diidapnya ini mengakibatkan bulu-bulu justru tumbuh di dalam kulitnya. Pertumbuhan bulu matanya memiliki dampak terhadap kornea dan mengakibatkannya mengalami buta sebagian. Sama seperti yang dialami oleh model-model yang lain dengan keunikan fisik yang unik, kelainan yang diderita oleh Melanie ini sempat membawa dirinya krisis kepercayaan diri hingga pada usia 18 tahun Melanie ini sempat berpikir untuk bunuh diri. Hingga suatu hari kekasih dari Melanie ini mengajaknya untuk mencoba dunia modeling. Dia menerima surat dari seorang fotografer asal Spanyol bernama Eugenio Requenso. Melalui surat tersebut, Eugenio ini mengatakan betapa kagumnya dia dengan penampilan unik yang dimiliki oleh Melanie dan berharap Melanie ini bisa menerima tawarannya untuk menjadi model pemotretan. Tanpa disangka, Melanie ini ternyata sangat excited dengan tawaran tersebut, Beb. Walaupun awalnya memang sempat ragu-ragu untuk mau menerima tawaran itu. New York Fashion Week merupakan debut pertama Melanie berjalan di runway. Bekerja sama dengan desainer terkenal bernama Nina Anastasio, Melanie menggunakan gaun couture yang dipenuhi dengan bulu-bulu burung sintetis serta menggunakan high heel. Saat ini Melanie mengatakan bahwa dirinya sudah menerima serta merasa nyaman dengan kondisi kekurangan yang dimilikinya. Bahkan Melanie ini pernah diundang dalam satu acara televisi bernama The Doctors, di mana di dalam acara tersebut Melanie ini ditawarkan untuk memasang implan gigi. Namun baru 8 bulan Melanie ini udah nggak betah. Dia kemudian mencopot implan gigi tersebut karena dia merasa tanpa implan gigi tersebut dia bisa berbicara secara leluasa, makan dengan leluasa, serta beraktivitas seperti halnya sebelum dia menggunakan implan tersebut. Nah, itu tadi Beb beberapa kisah daripada model yang memiliki keunikan fisik yang khusus. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kalian cewek-cewek di luar sana atau siapapun lah ya, nggak mesti cewek, cowok juga boleh, yang seringkali merasa insecure dengan pembawaan dirinya yang menurut kalian itu mungkin tidak sempurna atau kadang juga seringkali mendapatkan bulian dari teman-temannya. Udahlah, nggak usah didengerin ya. Yang penting kalian itu percaya diri, jangan lepas dari yang namanya rasa percaya diri. Bukan tinggi hati ya, tapi percaya diri. Self-acceptance, itu kunci yang pertama. Menerima diri sendiri. Memang ini nggak mudah, tetapi selama kalian mencintai diri kalian sendiri, pasti kalian bisa. Ingat ya, yang namanya bullying itu akan terus berlanjut selama kalian tidak pernah bertindak tegas. Oke Beb, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, serta jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye now!